Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Hamka Iya. atau Tulang Togu. Ini jadi harus dijelaskan juga sebetulnya Bang. Nama itu kan Hamka Siregar. Itu nama ibu dari bapak juga. Kan nama itu Hamka Siregar. Karena bapak saya dulu pengagum Buya Hamka. Sebetulnya Hamka itu apa sih? Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Oh bukan, itu aslinya. Ini Hamka karena disukai aja. Jadi orang manggil Tulang Togu karena memang dulu sinetron tukang bubur naik haji itu nama peran sebetulnya. Nama peran. Tapi sekarang malah dipanggil orang Tulang Togu di mana-mana. Soal impian orang tua memberikan nama Hamka. Ya. Kira-kira impiannya terwujud nggak tuh? Anaknya supaya jadi kayak Hamka lah. Iya, minimal gitu ya. Tapi proses kayaknya Bang, masih proses. Masih proses perjalanan yang mudah-mudahan sih seperti yang diinginkan orang tua. Baik, selamat datang di ruang podcast Turi. Podcast Turi. Ruangan terhormat. Amazing. Satu sisi ini ruangan keramat. Iya, keren. Saya sangat merasa terhormat sekali diundang di acara podcast Turi ini karena memang saya sudah dengar banyak dari mana, tapi penontonnya pun sudah mulai banyak. Artinya terima kasih sudah diundang. Sama-sama, kami yang terima kasih. Ngomong-ngomong Bang, tuh rambut kemana? Jadi kan kita nggak begitu mengenali sih. Iya. Jadi gondrong akibat pandemi apa stres gitu kan karena jobnya kurang. Jadi gini Bang, dulu kan saya botak, orang manggil botak-botak. Tapi selalu saya bilang botak-botak di atas pasir, biar botak banyak yang naksir. Ceweknya itu. Ada pasir, ada otak-otak. Yang naksirnya nggak punya otak. Cocok. Oke. Bang Hamka. Yes. Saya panggil namanya aja dah. Iya. Ya kan kalau Tulang Togu kan nama peran tuh. Nama peran. 25 tahun bermain seni. Iya. Ya sinetron, film macem-macemnya. Panggung. Iya. Kisah dong Bang dikit. Jerih payahnya dari awal. Gini, saya terjun ke dunia seni peran ini penuh dengan tantangan dan proses gitu. Makanya saya selalu berpikir gini, apapun pekerjaannya dia harus proses dari dasar gitu. Dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi. Karena biasanya orang yang keberuntungan saya sering lihat itu dia pertama bagus karena dia beruntung, tetapi di keduanya dia akan gagal, banyak seperti itu karena memang dia tidak menguasai dan dia tidak pernah belajar. Nah seorang apapun apalagi aktor ya, dia harus betul-betul dia menteater, dia belajar gitu. Atau dia seorang vokalis, dia juga harus belajar diafragma, teknik vokalnya, semua pakai proses gitu pembelajaran. Saya berpikir ini orang berkesenian pun dia semua melalui proses dan itu saya lalui dengan matang gitu. Pernah suatu saat barangkali Bang mengalami kejadian kita pengen banget memerankan sesuatu gitu kan, tapi orang nggak percaya kita bisa. Iya itu sering Bang. Ini jawaban itu. Saya terharu mau nangis. Saya dengarnya jadi kasihan. Iya benar. Betul banget ceritanya. Kayak jadi mengungkit penyakit. Jadi kan gini Bang, ini saya cerita sedikit. Pada zamannya aktor, artis itu kan ganteng-ganteng. Pada zamannya minimal tinggi lah gitu. Kadang dulu saya main film atau sinetron, pernah saya pingin main sinetron. Keluarga saya pun tidak percaya. Karena mereka udah melihat yang ganteng-ganteng gitu. Masa sih kamu main film? Sutradaranya sadar nggak tuh? Lagi khilaf ya? Iya, khilaf bagaimana gitu kan. Tetapi saya bilang apa? Keaktoran itu kalau dia sudah bagus, sudah terasah, orang tidak melihat lagi kegantengannya. Orang akan melihat aktingnya. Karena saya berpikir, saya dulu penontonnya Danny DeVito. Jadi film-film luar dulu saya tonton bagaimana, saya observasi. Jadi saya terjun di dunia seni peran ini, saya dengan belajar benar gitu. Di zaman dulu masih Laserdisc, saya satu hari nonton 3 film. Saya belajar dan saya manggil guru acting. Dan saya dulu pakai acting coach. Jadi saya betul-betul terjun dulu, jadi tidak setengah-setengah gitu untuk bekerja di sini. Saya pernah dengar Bang cerita tentang Bang Hamka.
pengen memerankan sesuatu lah di salah satu kafe kali ya, tanpa menyebut nama deh. Iya. Waktu datang nggak dipercaya tuh, emang bener nih orang bisa. Gitu. Iya. Tapi akhirnya kemudian dikontrak. Iya, saya dikontrak. Gimana ceritanya itu? Abang dapat aja beritanya. Tim kreatif kita keren-keren loh. Iya, jago ya cari itunya. Cari itu. Nah, satu ketika, ini saya cerita sedikit. Satu ketika saya dipanggil dalam sebuah judul lah ya tentang film-film tentang kopi. Harusnya kan karena memang ini kopi ya, harusnya yang ganteng-ganteng. Oke. Mukanya harus menarik gitu. Iya. Karena apa? Ini minuman. Nah, pada saat itu saya baru-baru datang dari Medan, muka masih hitam seperti hitam gitu. Ya, Nggak meyakinkan nggak orang. meyakinkan. Oke. Nah, ditaruhlah saya pembeli. Nah, pada waktu itu sangat cari aktornya harus pas. Jangan sampai miscasting. Gitu. Begitu saya masuk itu semua bilang miscasting. Karena ini minuman. Dan berkelas minumannya. Berkelas banget. Oke. Sampai sekarang sudah sangat terkenal. Oke. Jadi saya main orang nggak yakin gitu. Dan saya main itu karena faktor kasihan juga. Ya udah deh, karena dia datang jauh, udah mainkan satu episode. Biar dia punya ongkos pulang. Tetapi itu saya kan dulu memang tidak tahu merek-merek kopi, Bang. Sehingga saya pada zaman itu saya pesan kopi, saya pikir Al Pacino itu nama kopi. Begitu saya pesan kopi, Mbak coba komenkan dulu satu gelas Al Pacino tapi sangat terlalu manis ya aku. Dia kaget, yang nonton semua kaget. Yang satu bilang itu nama bintang film. Kalau mau Bang, Marlon Brando, dia bilang. Waktu itu saya udah nonton film kan. Itu justru yang bintang film. Nah, itu dianggap pada zaman itu sebuah komedian menengah ke atas. Sehingga saya harus dikontrak. Dari kesalahan itu, saya harus mendapatkan rezeki. Ternyata salah saja saya dapat rezeki. Abang bayangin nggak tuh? Itu kesalahan apa kebodohan? Itu juga tuh bodoh permanen. Tapi kadang-kadang kebodohan itu membawa keberuntungan pada zaman itu. Itulah membawa saya sampai sekarang. Akhirnya Dikontrak sekian 1 tahun. Akhirnya itulah awalnya saya sampai berapa tahun berdomisili di salah satu, bukan PH ya, salah satu broadcast ternama di Indonesia. Masya Allah. Amazing. Berkat dua orang tua. Iya. Lompat akhirnya kemudian barangkali karena peran yang kece keren ya kan, orang tidak lagi melihat wajah ya kan, tapi melihat aktingnya. Kemampuan kemudian acting. Bermainlah di salah satu sinetron yang sangat membumi hingga 2000 sekian episode gitu ya. Berapa tahun? 6 tahun? Itu ceritanya gimana awalnya? Oh, itu Tukang Bubur Nek Haji. Tukang Bubur Nek Haji. Tukang Bubur Nek Haji itu salah satu sinetron yang sangat fenomenal menurut saya. Yang saya sangat bangga bermain, ikut terlibat di dalam sinetron itu. Di mana ceritanya sangat menarik, menginspirasi, sangat amazing menurut saya. Bagaimana orang, artinya di situ orang menabung untuk umroh, dia mau. Artinya orang apa sih berpikir terakhir orang hebat siapapun, kalau orang berpikir kalau dia artinya yang ada rezeki, dia hanya ingin berkunjung ke rumah Allah itu. Itu yang karena dulu kan ada lagunya ya, lagu dari Bang Ovi itu. Itu awalnya itu saya itu satu berkah yang saya bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena film itu sangat fenomenal. Artinya bagaimana pada zaman itu orang nonton itu akhirnya tiba-tiba sadar, pingin tiba-tiba umroh ke rumah Allah berkunjung dikarenakan menonton sinetron itu gitu. Secara skenario yang pengen diangkat oleh sinetron itu kekuatannya di mana sih? Sehingga kemudian fenomenal banget. Ini kekuatan di cerita. Artinya yang kita lihat baik belum tentu baik. Maksudnya? Artinya gini, ini ada cerita di filmnya pun ada. Dia sudah haji 2 kali, tetapi dia cara berpikirnya masih sempit, masih ada. Artinya selalu dia umpamanya salah satu adegan scene, dia bangun masjid, bapaknya bangun masjid, gitu umpamanya ya. Tetapi dia harus selalu imamnya, nggak boleh orang lain. Kalau nggak sah gitu. Nggak sah. Karena ini masjid bapak saya loh, gitu, masih ada orang seperti itu, sehingga menurut saya ini memberikan pesan-pesan yang luar biasa kepada orang, bagaimana orang merubah
merubah sifat dia menjadi baik dan tidak mencontoh orang seperti itu gitu. Nah, ini dimainkan oleh aktor-aktor yang sangat fenomenal. Sehingga memang teruji dia sudah mencapai 2000 sekian episode lebih gitu. Itu judulnya Tukang Bubur Nekati. Kalau soal umrohnya, soal hajinya? Soal hajinya itu apa emang yang disuguhkan dalam film itu perjuangannya seperti apa? Atau ini jangan-jangan kisah nyata? Kalau bicara true story saya kurang paham ya Bang. Tapi memang cerita ini sangat cerita kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagaimana orang pingin, ada orang tidak punya uang tapi dia pingin umroh. Dia kan harus nabung. Betul. Dengan susah payahnya dia menabung gitu. Sehingga dia harus ke rumah Allah itu dengan apa ya? Banyak orang seperti itu mencari uang nggak jelas tetapi niatnya sangat mulia. Nah, di film itu dipertontonkan gitu. Artinya antagonis protagonis, kebaikan dan keburukan juga ada di film itu sehingga masyarakat sangat menikmati tontonan itu gitu. Dan saya dengar pemerannya pun mendapat berkah ya. Berkah. Bisa ke Tanah Suci. Iya. Padahal kalau nggak salah abang juga pengen banget tuh ke Tanah Suci. Iya. Nah, iya. Abang dapat data dari mana, Bang? Dari Ini kayak tim kreatif spektakuler banget sih. Iya. Ya? Berarti mereka observasi dulu ya. Oh pasti dong. Hunting. Amazing nih. Ini karena podcast Turi. Podcast Turi. Luar biasa. Timnya bukan abal-abal. Iya, ini bukan kaleng-kaleng. Coba sedikit nyanyikan yang kaleng-kaleng itu coba. Bukan cuap kaleng-kaleng. Kan ada orang cuap kaleng-kaleng. Ini bukan cuap kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ini podcast yang sangat kita doakanlah supaya penontonnya banyak ya Bang ya. Amin. Karena apa? Ini tontonan menurut gua ini salah satu podcast Turi ini adalah tontonan yang menginspirasi gitu. Menurut saya keren. Artinya apa? Dengan narasumber yang berbeda-beda tentunya ya. Betul. Gitu. Mudah-mudahan penontonnya banyak. Balik ke soal berkah umroh. Berkah umroh itu gini. Jadi ini memang luar biasa. Artinya ini menurut saya adalah rumah produksi yang amanah. Karena bagaimanapun begitu orang bekerja lama dia kasih bonus untuk berkunjung ke rumah Allah dengan umroh. Itu berangkat kru maupun beberapa pemainnya semua diberangkatkan sama salah satu rumah produksi yang saya tidak perlu sebut ya Bang. Nah semua orang diberangkatkan. Ini saya pikir luar biasa. Ini harus dicontoh. Karena apa? Kan kadang-kadang mereka tidak bisa mengumpulkan duit. Kadang-kadang mereka bisa beli rumah, beli apa. Tetapi kalau umroh sudah disiapkan, mereka akhirnya berangkat umroh itu. Nah saya waktu itu tidak ikut umroh itu. Padahal saya sudah dapat gitu. Saya sudah ditelepon. Artinya saya berpikir gini ya, ke rumah Allah itu juga panggilan menurut saya. Ada orang duitnya banyak, semua sudah siap, tapi hatinya kalau nggak siap, belum tentu bisa ke rumah Allah. Pada saat saya mau berangkat, tiba-tiba judul lain manggil saya. Saya harus pindah ke judul itu. Pada waktu itu saya berpingin banget ke sana. Akhirnya lagi kita kerjakan tanggung jawab secara profesional. Akhirnya saya terpending. Orang berangkat hampir berapa dulu ya? Hampir 200 orang lebih. Diberangkatkan sama produser yang baik hati itu. Abang nggak termasuk dalam 200? Saya sudah didaftarkan. Tetapi yang saya bilang tadi, begitu saya dapat judul baru waktu itu. Sehingga akhirnya saya nggak berangkat, yang lain udah berangkat. Saya lihat mereka sudah di Ka'bah, udah pada keliling. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Saya berpikir, saya sedih, terpukul juga saya. Aduh, kenapa saya nggak ikut gitu. Pengen berangkat? Saya pingin banget berangkat. Saya pikir gini, saya udah punya uang. Saya pingin berangkat sendiri aja. Tetapi belum panggilan. Sampai sekarang saya belum berangkat. Kalau panggilan udah kali Bang. Tapi buktinya, ini kan Nabi Ibrahim dari dulu udah panggil, kita aja nggak dengar. Iya, saya nggak dengar. Keren. Tapi saya sudah niatkan insya Allah. Paling tidak saya ke bandara dulu lah. Iya. Nanti kalau abang mau berangkat umroh, ya kan.
kalau ada yang bayarin alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, berkah lah ya kan? Iyalah. Sudah ya siapa tahu kan? Iya betul. Kalau ternyata nggak ada yang berangkatin, nabung lah. Iya betul. Di travel nih. Wow, travel amazing banget ini. Namanya? Ini keren banget nih yang Bhinneka Sakti Wisata. Ini menurut saya apa ya? Ini profesional banget. Karena saya banyak teman-teman saya sudah di sana ya. Artinya mereka tepat waktu, bukan hanya itu amanah mungkin di tempat itu ya. Udah gitu orangnya pun tidak neko-neko. Jadi itu penting. Iya, memang kita juga harus betul-betul memilih tempat. Kita harus cek dulu gitu kan. Supaya kita bisa berangkat dengan nyaman, dengan fasilitas yang benar. Nah, ini soal ibadah soalnya. Iya, soal ibadah juga kita harus tahu betul. Kita ikut travel siapa, jangan sembarangan bang. Karena kan kalau kita sembarangan repot. Gitu ya. Karena kan ini pakai uang. Karena mungkin juga kita nabung bertahun-tahun. Gitu. Kalau kita asal taruh aja, kita tidak seleksi banget, makanya bahaya. Kalau di Bhinneka Sakti Wisata? Kalau itu saya sudah dengar beberapa teman katanya sih apa ya, ini sangat spektakuler, nyaman, amazing. Orang nyaman lah gitu, semua diberangkatkan, penginapannya pun udah terdaftar di mana, harus apa, semua dipandu dengan baik. Dipandu dengan baik. Itu dulu. Ya. Makanya jangan asal sembarangan kan gitu. Apalagi kita berkunjung jauh loh nih bang. Ini kita bukan lewat gorong-gorong, ini naik pesawat loh. Udah tahu belum yang punya siapa? Ya itu dia. Saya ingin kenal juga itu. Tapi kayaknya di luar kota ya. Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Makassar. Iya. Kalau abang berangkat umroh berarti ke Sulawesi dulu. Ke Sulawesi dulu. Mau nggak? Kalau jangankan ke Sulawesi, ya kan. Siapa tahu kalau si bos bilang berangkat, Bang Hamka berangkat. Jadi guide, waduh, pasti saya nggak bisa, orang saya belum pernah. Kayaknya besok langsung ditelepon nih. Amin berkah. Bang Hamka, berangkat. Pandemi selesai berangkat. Ayo. Amin. Berkah. Lah kita lanjut bang. Ya. Masih ada iklan kedua bang. Apa itu? Asik banget nih loh. Wow, ini saya coba dulu ya. Silakan. Coba. Habis itu testimoni. Coba. Ini keren banget. Ini berarti teta. Teta ini bahasa Makassar ya. Makassar bapak lah ya. Bapak ngopi, bapak yang suka ngopi. Teta itu artinya bapak. Okay. Jadi mungkin ada true story. Mungkin bapak suka ngopi, saya juga kan dulu ngopi, ya kan? Ya. Ini bapak yang suka ke kafe. Bapak yang suka ke kafe. Tapi karena pandemi, dia bikin kafe di rumahnya. Bikin kafe sendiri. Wah, amazing ini. Iya. Tapi memang apa ya? Kadang-kadang kita kalau kumpulkan di kafe, bertemu teman-teman, jadi sehingga kita ngopi-ngopi gitu kan. Nah, sekarang ada tempat yang baru. Saya baru lihat lokasinya, Teta Cafe ini. Keren ya, Bang? Amazing menurut saya. Dia punya lokasi keren banget, sirkulasi udaranya terbuka gitu ya. Terus baristanya ramah-tamah banget tadi. Saya belum pesan sudah datang. Masya Allah. Amazing ini. Ini ya kan? Udah ini kafe apa ya? Iya, makanya bilang, kok saya udah ada kopinya. Tadi bapak yang mesan. Alhamdulillah ya kan. Tapi memang Teta Cafe ini menurut saya harus kita kasih tahu ke teman-teman di luar bahwasanya ada salah satu tempat kopi yang sangat spektakuler yang ada di arah-arah Keragunan ya. Jadi sehingga teman-teman bisa pakai syuting juga kayaknya bisa di sini karena luas banget. Iya. Untuk nyaman. Untuk broadcast maupun PH mereka harus hunting ini. Udah Bang, jangan panjang-panjang. Jangan panjang ya. Jangan panjang-panjang. Iya. Teta Cafe nice ya kan. Amazing. Oke. Ya. Balik kita ngobrolnya. Di dunia seni. Ya. Peran. Ya. Keartisan. Ya, itu kan dunia nyata. Ya. Dunia nyata dalam artian pergaulannya kan nyata. Ya. Orang pengen peran ini, orang lain juga sama pengen peran itu. Yes. Ya kan? Pernah mengalami intrik-intrik dalam perfilman atau dalam dunia nyata yang lain dah. Oh, jadi gini Bang. Itu biasa PH ya.
PH itu rumah produksi ataupun broadcast in-house gitu. Menurut saya pasti ada intrik-intrik itu. Jadi saya berpikir gini, kita menjadi seorang aktor atau artis harus hati yang bersih menurut saya. Karena itu yang membuat kita bertahan di dunia itu. Artinya gini, kalaupun ada intrik-intrik saling menjelekkan, itu jangan dipakai. Atau ada lagi begini, kita tidak suka dengan orang itu. Tapi kita mempengaruhi orang supaya tidak suka dengan orang yang tidak kita suka. Ini berbahaya. Karena apa? Karena orang sekarang itu kan smart, amazing, cerdas pola pikir. Kalau lo jelek-jelekin orang, berarti suatu ketika lo juga kamu akan jelek-jelekin saya. Orang sekarang sudah baca itu. Sekarang kita berteman seminggu, orang udah bisa baca pikiran kita kok. Karena apa? Orang sekarang itu psikolognya itu cerdas-cerdas. Sehingga begitu dia ngelihat kita, fish kita, dia tahu kok, ya ini mah ada sesuatu yang dia mau. Orang sih lihat itu. Jadi saya pikir gini, kalaupun dia mau mencoba keberuntungannya di seni peran, dia harus dengan hati yang baik. Gitu ya. Dengan atau dia melamar dengan baik dan dia belajar dengan baik, dengan ilmu yang ada yang dia sudah pelajari, maka dia akan menjadi baik. Tetapi kalau orang mencoba tidak baik, itu hasilnya tidak lama. Orang lihat, ya dia udah kamu keluar. Bukan hanya akting yang baik di film nih Bang, tetapi apa sih yang bisa dia bertahan lama di profesi itu? Karena hatinya baik. Kalau akting baik itu bisa dipelajari. Tapi kalau jiwa yang baik atau jiwa yang buruk, sudah bawaan dia tidak rubah, maka dia akan buruk kalau dia buruk. Karena orang sekarang itu yang saya bilang smart. Gitu. Abang juga kalau datang casting ke tempat abang, abang akan bilang, oh iya ini, lihat aktingnya bagus. Kalau sifatnya nggak bagus, abang lihat 3 hari, abang bilang cut, selesai. Gitu ya? Rezekinya. Artinya akting yang bagus harus didukung oleh hati yang baik. Bukan hanya aktingnya aja. Attitude. Tata krama, sopan santun, adat ketimuran. Apa itu juga yang mempengaruhi abang sampai sekarang bisa bertahan di dunia peran? Oh, saya tidak menilai diri saya baik, tetapi orang memakai saya terus. Artinya orang lihat saya, kalau banyak pasti Bang. Artinya gini, yang saya bilang tadi, pasti hidup ini kan black or white, hitam putih. Kebaikan itu juga di mata orang bisa menjadi keburukan. Kita baik sama orang, ada orang bilang gini, dia pura-pura baik tuh. Begitu kita jahat sama dia, dulu kayaknya baik kok sekarang jahat. Jadi serba salah Bang. Makanya saya berpikir apa? Berpikirlah positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Jadi saya selalu berpikir positif aja. Kalau orang negatif, dia sudah perang dengan kepala sendiri, dengan otaknya sendiri dia berperang. Ngapain kita pikirkan? Biar dia, karena orang yang selalu negatif itu orang sakit secara kejiwaan. Karena apa? Dia suuzon terus sama orang. Orang lewat depan rumahnya, ini jangan-jangan maling motor nih. Ya kan? Karena apa? Dia udah negatif terus. Tapi kalau kita berpikir positif, orang lewat no berapa, kita tidur aja. Kita bangun pagi, kita sholat subuh, kita sehat-sehat aja. Karena kita, ada orang nggak bisa tidur gara-gara pikiran negatif, curiga terus. Gitu. Saya pernah membaca dalam literatur itu, kita ini tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh orang yang mencintai kita. Dan kita juga tidak pernah tahu apa yang diperbuat oleh orang yang membenci kita. Terus gimana dengan kita? Ya, yang saya bilang tadi aja Bang, ambil kesimpulan. Hati bersih aja. Positive thinking. Kan nggak gampang Bang, apalagi di dunia peran. Itu yang melakukan itu kita sendiri. Kita duduk, kita kusuk ya. Kalau kayak sholat gitu, kita kusuk. Saya harus tenang, lebih enjoy. Karena hidup ini kan tidak lama juga. Kita nikmatilah hidup kita. Karena orang yang tenang adalah orang yang berpikir positif untuk menghindari pikiran yang negatif. Makanya kita positif terus. Karena orang positif itu biasanya jauh lebih sehat, mukanya lebih fresh, cara pandangnya pun berbeda. Gitu. Dari perjalanan abang memerankan berbagai macam sinetron, film atau apalah gitu ya. Apa sih yang pengen abang capai? Saya mencapai satu aja sebetulnya. Saya bisa memberikan makan anak-anak saya.
Hanya itu. Iya. Artinya memberikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang kebaikan. Karena kan hidup itu juga tentu saya bukan juga malaikat ya Bang yang baik banget gitu. Kadang-kadang saya juga banyak memerankan tokoh antagonis. Ada film saya sebut judul aja nggak apa-apa sebetulnya. Benyamin Biangkerok. Saya main sama Reza Rahadian, Rano Karno, Meriam Belina, Lydia Kando di situ. Saya peran antagonis. Saya selalu pegang pistol. Sedikit eset. Itu saya pikir hanya hiburan, penonton itu harus cerdas. Aslinya kalau ketemu saya, kalau di TV kan itu kasar itu kan. Tapi kalau aslinya jauh lebih kasar dari just kidding. Iya kan? Gitu kan makanya. Tapi itu hanya sebuah peran gitu. Artinya itulah kehidupan gitu. Tapi intinya apa? Saya selalu ingin membahagiakan keluarga tentunya dengan hasil jeripaya. Memberikan pesan-pesan yang baik kepada penonton gitu. Bahwasanya kalau umpamanya saya jadi aktor antagonis, saya harus jahat ya jahat banget supaya orang yakin. Kalau saya menjadi seorang komedian, saya harus lucu, benar-benar lucu. Kalau film horor ya harus seram menakutkan, sehingga apa itu dibutuhkan sebuah proses pembelajaran yang benar untuk aktor di Indonesia. Akhir-akhir ini lebih sering merapat ke dunia dakwah Bang. Saya beberapa kali ikut MC, Master of Ceremony untuk para dakwah kiai, para sahabat-sahabat saya. Karena dia bilang, Kak, kau paling tidak harus berbuat kebaikan. Gitu, karena mukamu udah termasuk buruk. Jangan hatimu buruk juga gitu. Iya, gitu. Akhirnya ya saya ikut-ikut aja. Gitu. Apa karena sudah merasa kering selama ini barangkali lama banget di dunia keartisan, perfilman dan lain sebagainya. Kemudian Abang mulailah mengubah cara pandang terhadap kehidupan ke depan, dekat dengan para kiai, atau mungkin istilahnya komedi tapi juga ada dakwahnya, gitu ya. Iya, saya dekat dengan beberapa kiai di Indonesia. Saya itu saya sangat senang. Apalagi diundang Bang Hamka datang dong gini-gini. Ngopi duduk bareng aja saya senang banget gitu. Saya pikir berkah karena tidak semua kiai manggil orang gitu. Saya dipanggil gitu, saya senang banget. Sehingga saya sering beberapa kali kiai dakwah di daerah Banten saya diajak gitu. Saya senang banget gitu. Kenapa? Di usia yang sudah ini saya lebih kusuk, yang saya tidak tahu saya bertanya. Bagaimana ternyata ngambil air wudhu juga kan berat, nggak sembarangan, gitu. Sehingga saya belajar, oh ya berarti banyak kesalahan saya selama ini. Jadi kalau saya dekat dengan kiai, artinya saya di situ banyak belajar tentang kiai kita. Dia juga memberikan ilmu itu, begini dulu cara sholat yang benar, gitu, cara beribadah yang baik, gitu. Ya alhamdulillah saya adalah orang yang beruntung. Yang dekat dengan beberapa kiai yang kalau dulu semasa masih di dunia peran lah, sama sekali nggak dekat ya sama ustadz atau kiai. Saya nggak begitu. Saya dulu nggak. Artinya kalau ada umpamanya kan dulu kan kita kadang-kadang dipanggil karena kita lagi sibuk syuting panggilan santunan anak yatim. Saya kadang-kadang udahlah yang lain aja deh jobnya gitu. Ya kan? Aduh nggak deh, saya bilang gitu. Karena tapi lama-lama di usia ini anak udah gede-gede, ternyata malah saya berpikir kenapa sih saya nggak dekat dari dulu sama kiai gitu. Saya berpikir lebih. Artinya ini perjalanan spiritual lah ya. Iya. Nah, kan. Saya juga seorang penyanyi sebetulnya. Saya penyanyi Amerika Latin. Nyanyi apa ya? Saya kalau nyanyi tetangga saya sekarang belum sadar. Iya. Jadi saya nyanyi aja. Dulu saya berangkat dari awal saya dulu penyanyi saya sebetulnya. Tapi begitu saya nyanyi di kafe, pengunjung kafe malah pergi. Wah. Itu yang jadi si Teres kan terakhir. Jadi terus proyek kita gimana nanti kalau Abang nyanyi di kafe ini? Sekarang udah makin banyak orang datang. Makin banyak orang datang, angkat saya nyuruh saya keluar juga. Amazing. Aduh ya Allah, itulah perjalanan spiritual ya. Iya.
spiritual. Kadang-kadang memang kita ini selalu pengennya mengarah kepada hal-hal yang positif lah. Amin, Apalagi amin. kan ya tadi anak sudah gede, umur bertambah. Iya. Yang pernah nggak sih abang dalam suatu momen tertentu gitu kan berpikir tentang ini saya apa namanya Sakit gitu. ngejar-ngejar dunia gitu kan. Terus tiba-tiba kalau meninggal dunia gimana gitu. Iya. Pernah nggak begitu? Pasti. Karena pernah cerita ke saya begitu kan. Iya. Pasti bang. Kan ambisi, nafsu tadi. Jadi saya juga pernah pingin jadi ini, tapi kadang-kadang saya harus mengukur diri saya gitu. Makanya ada orang nanya ke saya, Bang Hamka dalam karir pernah merasakan sakit nggak gitu ya? Saya bilang saya nggak pernah merasakan sakit karena pada waktu itu saya udah pingsan. Jadi udah nggak ngerasain lagi. Nggak ngerasain sakit, nggak udah pingsan ngerasain lagi sakit itu. Udah koma bang. Itu saking apa? Sakitnya. Saking sakitnya. Sakitnya. Karena perjalanan keartisan itu. Iya. Prosesnya. Bagaimana kita ditolak yang sudah kita deal. Tiba-tiba dia bilang bang gini-gini berubah dari ini gitu. Pernah ya? Sering kejadian itu sering. Ya? Karena ada orang yang ada orang yang sirik dengki itu kan sifat tercela ya. Okay. Artinya itu orang pakai sifat itu. Kita sudah oke. Sama dengan gini bang, kita pernah makan sudah dekat mulut jatuh gitu. Bahkan sudah tanda tangan pun sudah. Karena kalau menurut saya ya itu saya proses diri saya sendiri ya, saya tidak menceritakan orang. Itu saya alami. Nah terus apa yang dilakukan? Saya bilang saya pasrah aja. Karena saya berpikir Allah itu selalu memberi rezeki lewat manapun. Saya tidak pernah takut dengan perusahaan-perusahaan besar gitu. Kalau dia nggak suka saya nggak apa-apa. Masih ada pintu. Ada pintu lain. Selama kita mau berusaha itu yang penting. Kalau kita mau berusaha pasti dapat. Ini saya contoh sedikit bang. Dulu ada orang syuting di Tangkuban Perahu. Saya datang nggak di casting. Karena saya ingin dapat kerjaan, karena kehidupan saya udah paling bawah, udah susah. Begitu saya sampai di sana di Tangkuban Perahu, saya sudah tidak punya ongkos pulang. Saya lihat orang syuting, saya bawa tas, saya bawa baju, saya tidur di situ. Paginya saya ditegur, bang, abang kesini mau ngapain? Saya bilang mau syuting. Tapi abang di calling nggak? Enggak, gue bilang. Kok abang datang? Saya hanya bilang, siapa tahu nanti ada kekurangan pemain, kan saya sudah standby. Sampai segitu? Sampai segitunya. Sutradara bilang, itu siapa? Pemain. Tapi di calling enggak, dia ceritanya gini, sutradara bilang, panggil sini. Bang, duduk sini bang, dia bilang. Abang gini-gini ya? Iya. Abang langsung ganti kostum syutingnya. Akhirnya saya main 13 episode. Allah jabah. Gitu ya? Iya. Karena hidupnya kan ada baik, ada buruk. Ternyata orang baik itu masih banyak. Masih banyak. Gitu. Itu saya alamin gitu. Sehingga disitulah saya mendapatkan rezeki. Akhirnya saya bersahabat dengan beliau gitu. Gitu. Itu yang saya jalanin sejak saya dari kampung ya, dari Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan itu. Naik turun apa namanya proses ya? Ya. Proses. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Iya. Itu yang paling parah yang pernah abang lalui. Masih banyak. Sampai akhirnya pingsan tadi. Iya, sampai pingsan saya bang. Ada kisah lain yang lebih parah dari ini? Oh, kalau kisah saya, kalau saya ceritain nggak panjang, bisa makan waktu seminggu. Abang bisa nggak nunggu seminggu saya? Ngeri. Iya. Abang nanya saya menangis. Jadi ya, perjalanan itu seperti itu gitu. Tapi saya berpikir apa ya, saya selalu ambil berkahnya aja. Artinya kalau buruk gitu, Hamka itu buruk, ada buruknya, nggak pasti, namanya manusia tidak sempurna gitu. Ada, tetapi saya berpikir satu aja. Kalau kau mau menjadi seorang penjilat, jadilah penjilat yang budiman. Kenapa harus menjadi penjilat yang budiman? Artinya kau boleh cari muka dengan orang itu, tetapi kau tidak menjelek-jelekkan temanmu di depan orang itu. Oh, oke. Iya. Bagaimana dia mau naik ke atas, tetapi dia nginjak orang semua? Ya tapi kan memang begitu model sekarang. Nah, kalau bisa dihindari bang, itu jauh lebih nyaman. Walaupun memang begitu kehidupan, tapi jangan kita lakukan. Orang boleh lakukan, tapi kita jangan. Saya selalu bilang kemana saya, ngapain uangmu banyak, tapi kamu diomongin orang.
Orang itu serba salah bang, baik aja salah kok. Begitu kita baik dia bilang, nah ini pura-pura baik, ntar juga ada maunya. Itu reals, my life. Apalagi buruk. Apalagi buruk, gitu. Jadi bertemanlah dengan orang baik maka kamu akan menjadi baik. Kalau kamu berteman dengan orang buruk maka kamu akan jadi buruk. Karena artinya kamu tidak dapat pelajaran yang baik dari orang itu, dari orang yang buruk itu. Tetapi kalau orang yang baik dia menceritakan kebaikan, makanya nempel di hati kita. Makanya kita menjadi baik. Kalau kita buruk, jangan buruk terus dong, harus berubah. Hidup ini kan ada berubah. Siang aja ada malam kok, gitu kira-kira gitu. Orang kan pasti bertanya nih, Bang Hamka itu kan dengan nada yang khas, ya kan? Dengan penampakan yang khas gitu. Amazing, ya. Karakter. Ini orang seperti ini gimana cara didik anaknya ya? Oh, saya mendidik anak, bukan saya mendidik anak saya, istri saya. Abang ngapain? Saya membantu istri saya dari belakang bisikin. Gitu. Karena saya tidak pernah marahin anak saya. Artinya saya gini, Bang, contohnya. Secara pendidikan kan mereka belajarnya ketat banget. Saya selalu bilang, apa yang kamu bisa kerjakan, itu aja kamu kerjakan. Kalau kamu nggak pintar di matematika, jangan kamu paksakan. Karena guru sendiri kan juga dia tahunya satu mata pelajaran, tidak semua mata pelajaran. Profesor pun saya anggap tidak pintar, semua pintar. Coba profesor suruh main gitar, atau suruh dia gali sumur, belum tentu dia paham. Profesor itu pintar hanya di bidangnya. Itu. Okay. Tetapi tidak semua. Itulah menandakan bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi anak kita kan dituntut pintar semuanya. Iya, itu makanya anak saya bilang, apa yang kamu bisa itu yang kamu kerjakan. Saya nggak pernah marahin mereka karena belajar ini. Dia nggak suka dengan mata pelajaran itu. Saya bilang jangan dipaksakan, nak. Kamu yang bisa apa? Nongkrong itu komenkan, nongkrong dengan baik. Karena nongkrong dengan baik. Ini nongkrong dengan baik itu gimana? Jadi gini loh bang, artinya gini, saya kan ini adalah tukang tongkrong yang baik. Akhirnya kenapa saya bisa menjadi seorang aktor? Karena saya banyak nongkrong. Bukan karena saya belajar matematika. Tetapi artinya ini tidak perlu dicontoh ya, untuk teman-teman dimanapun berada atau anaknya. Ini ala saya aja, ini saya sendiri. Artinya tidak melibatkan orang lain. Artinya saya berpikir nih, saya dulu adalah tukang tongkrong yang baik. Dalam arti ada di situ grup musik, saya ngikut musik. Terakhir saya jadi penyanyi. Ada orang suka main drama, saya ikut main drama. Gitu. Jadi apa yang saya suka itu yang saya ikutin. Saya selalu bilang mana saya, apa yang kamu bisa? Kalau kamu bisa jualan, jualanlah dari sekarang. Jual apa kek, senar gitar gitu. Secara online, lama-lama kamu akan menjadi seorang pengusaha yang hebat. Awal-awalnya sih jual motor babenya. Iya, udah dua bang jual. Ini saya jalan kaki sekarang. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi saya tidak pernah memaksakan anak saya. Kenapa? Anak saya dulu main di tukang bubur naik haji. Oh, anak juga main di situ? Main, sempat. Tapi dia bilang saya tidak bakat. Itu sinetron apa ya? Keluarga main sinetron sih? Enggak, kebetulan kurang. Oh, kurang. Ada diperlukan toko, nggak ada, anak saya ada, saya suruh main. Tetapi dia bilang, Pak saya nggak mau, panas rambut saya keriting kena hantam gitu. Akhirnya saya tidak memaksakan, walaupun itu dapat duit. Tapi saya bilang, oh ya udah kalau kamu nggak suka. Padahal orang banyak pingin main sinetron, betul. Ya kan? Malah mereka kejar. Tapi anak saya nggak mau, saya nggak paksakan karena itu bukan style dia gitu. Jadi saya tidak pernah memaksakan kehendak saya kepada anak saya. Saya tidak pernah memaksakan pola pikir saya supaya anak saya punya pola pikir yang sama dengan saya. Karena mereka punya kehidupan sendiri. Gitu. Apa itu juga dulu barangkali orang tua Bang Hamka mengajarkan Bang Hamka begitu juga atau? Bapak saya kalau almarhum. Bapak saya sangat cuek orangnya. Bapak saya sangat cuek, dia juga tidak harus suruh saya tiap hari belajar gitu. Kalau saya dilihat nggak belajar, ya dia nggak apa-apa. Karena hidup ini tidak ada yang tahu sebetulnya mau jadi apa gitu ya. Artinya kan banyak kita lihat dia sarjana teknik, ST atau IR gitu. Tiba-tiba jadi pekerjaannya jadi pemborong. Iya kan? Pak, itu karena bapaknya yang suka, bukan dia. Gitu. Jadi pilihan bapaknya. Kadang-kadang anak itu tidak suka
Kenapa kita harus paksakan kehendak kita kepada anak kita gitu. Gitu. Sebenarnya kalau dari sisi psikologi anak sih luar biasa ya. Iya. Sehingga anak itu ya demen kalau punya ayah kayak begini. Iya. Saya serahkan mereka memiliki kehidupan sendiri. Karena mereka tidak lama dengan saya. Bertemanlah dengan baik dan jujur. Rezeki dari Allah, tetapi melalui teman-temanmu. Maka jadilah teman yang baik buat temanmu. Enggak, maksudnya ada kalimat mereka kan nggak akan lama dengan saya. Maksudnya apa itu? Ya, kan ada yang kita lihat. Tiba-tiba di usia muda bapaknya pergi menghadap Allah ya, dipanggil sama Allah. Mereka kan tidak lama. Berarti kan sama papanya kan. Ayahnya. Makanya mereka harus belajar, harus kuat gitu. Dulu saya kalau ada saudara saya meninggal, saya nangisnya minta ampun, bisa 4 hari. Kenapa? Meninggal dia, saya nangis, betul-betul nangis. Kenapa? Karena saya merasa sedih, karena banyak true story dengan dia. Tetapi setelah saya bergaul dengan Kiai bilang, orang itu harus ada yang pergi, ada yang hidup, ada yang lahir. Kalau kamu pergi, dia pergi, kamu harus pasrah karena memang waktunya. Kamu tidak boleh bersedih. Setelah itu baru saya tahu, oh ya, disitulah saya mendapatkan ilmu kan. Kita tidak boleh menangisi orang yang pergi berlebihan walaupun punya histori yang dekat gitu. Oh, artinya kalau anak itu mencintai apa yang dia lakukan, gitu kan? Oh, iya. Kalau nanti toh tidak bersama orang tuanya dengan sebab apapun, ya mereka bisa hidup sesuai dengan kehidupan mereka gitu. Betul. Biarkan mereka hidup dengan sendirinya. Saya gini, ada orang berpikir gini, kita siapkan rumah buat anak-anak, contoh. Supaya nanti mereka punya rumah, jangan disiapkan. Biarkan mereka mencari sendiri, itulah kehidupan yang harus tahu. Gitu. Iya. Dan itu Bang Hamka terapkan? Saya terapkan. Kenapa kamu pola pikir begitu, Ham? Emang nggak ada Bang duitnya? Apa dikasih kan? Iya kan? Bilang, biarkan. Cuman saya. Orang tua nyari alasan yang pas gitu kan. Jangan siapkan rumah padahal nggak ada. Iya nggak ada. Bang. Supaya mereka sendiri nyari. Itu dia Bang. Aduh bisa aja nih. Aduh ya. Ini kita ngobrol begini nih banyak inspirasi loh Bang. Iya. Ya kan? Banyak hal yang saya dapat. Oh kayak begitu. Tapi saya dengar Kesturi ini, saya sangat senang diundang karena memang ada pesan-pesan yang luar biasa. Saya berapa episode nontonnya, menarik. Begitu saya diundang ya wah keren banget. Karena kalau diundang itu sebuah keberuntungan. Iyalah. Sama dengan waktu salah satu in-house manggil saya, itu adalah berkah. Diundang juga sangat berkah. Gitu. Iya, orang saya undang ke podcast saya nggak datang, tiba-tiba di podcast Suri mau datang. Masih punya utang podcast saya. Luar biasa. Apa lagi yang bisa disampaikan menginspirasi kita terkait dengan keartisan musim pandemi? Iya. Memang masih main film. Saya lagi produksi, sudah mau tayang. Sebut judul nggak apa-apa sebetulnya. Ini film siapa? Filmnya Visinema sama. Enggak, filmnya abang apa bukan? Saya yang main. Boleh lah kalau filmnya. Saya main. Kalau iklan orang lain bayar. Oh enggak. Yang main saya ada Maudi Kusnadi, ada Alek Abad, ada Asri Welas. Kalau itu diundang Dewi ke podcast Sandra. mau nggak ya? Bisa aja kita nanti coba tuh. Iya, judulnya Nusa, salah satu film animasi terbaik. Oh, Nusa. Abang mana apa di situ? Saya jadi Pak Ucok peran. Iya, cocok sih, cocok. Gitu. Dia akan tayang sebentar lagi. Film animasi yang Nusa Rara itu. Nusa Rara itu amazing menurut saya film itu gitu. Tapi nggak apa-apa ya saya ngobrol ya Bang tentang itu juga sedikit tadi ya. Sedikit aja lah. Itu dia film yang akan tayang. Nanti yang punya juga ngobrol sini. Oh. Iya ya. Siapa tahu. Iya. Amin. Berkah deh mudah-mudahan. Termasuk juga Mbak Dewi Sandra siapa tahu pas denger juga ke sini. Oh iya, mudah-mudahan juga dengar ya kan. Asri Welas. Alek Abad. Siapa semuanya. Iya, betul. Karena memang ini salah satu menurut saya film ini salah satu yang saya sudah lihat ya. Mungkin ini adalah film animasi yang terbaik juga mungkin di Indonesia gitu. Gitu ya.
karya putra bangsa yang terbaik. Dari sisi animasinya atau dari sisi kontennya? Dari sisi konten, animasinya, bagaimana mereka membuat karakter per karakter, tokoh per tokoh dengan cerita yang sangat amazing, memberikan pesan-pesan yang luar biasa, bagaimana seorang anak itu bisa berbuat sesuatu dari barang-barang bekas. Barang bekas itu biasa kan orang buang, ini dimanfaatkan dengan baik sehingga menjadi sesuatu gitu. Ini cerdas banget, nice. Artinya abang melihat dari sisi animasinya dan dari sisi pesan yang disampaikan dalam film. Iya. Gitu. Semua menurut saya yang the best, yang terbaik. Yang terbaik, best of the best lah. Iya. Makanya penonton mudah-mudahan banyak gitu kan. Ini. Wah, kalau begini nih udah promosi. Siapa namanya Bang? Aduh, lupa saya. Iya. Aduh, lupa. Kemarin saya kebetulan nge-zoom sama beliau. Oh iya. Bang, sebelum abang iklanin promosi ini, ada yang mau promosi ini. Iya, keren. Tapi gini Bang, Ya. kenapa sih kita penting sekali mengundang di Podcast Suri? Yang kita harapkan cuma inspirasi kok. Iya. Menginspirasi umat, Iya. terutama jamaah-jamaah yang pernah umroh atau yang akan umroh atau yang akan haji. Betul. Gitu loh. Iya. Sehingga pengalaman abang luar biasa, inspiratif sangat. Luar Dan biasa. kenapa kita mau mengundang teman-teman yang lain supaya masyarakat ini dapat, ini begini perjalanan sih. Amin. Tapi dari dulu memang nggak mualaf kan Bang ya? Enggak, saya Muslim. Bapak saya Siregar Islam. Alhamdulillah. Bapak saya Muslim, kami memang Batak ya. Batak itu kan ada Muslim, ada Nasrani ya. Jadi kami, bapak saya Siregar Muslim, ya kami Muslim, kami dari kecil, dari lahir. Gitu. Nama aja Hamka. Hamka ya. Oh iya benar. Tapi bukan yang Haji Abdul Malik Karim Amarullah, bukan. Itu Tapi cita-cita ayah. cita-cita bokap maunya saya seperti itulah kali ya. Hamka. Dan adik saya namanya lucu, namanya Jawa, dia Batak. Trisno Siregar. Iya. Jadi bapak saya lucu, dia kagum sama wakil presiden. Enggak, bapak itu seniman juga itu. Iya, dia seniman. Almarhum ya. Iya, saya SD kelas 2, saya udah nyanyi lagu Besame Mucho loh Bang. Lagu apa itu? Amerika Latin. Padahal saya masih kelas 2. Enggak, dari tadi ngomongin lagu saya nggak percaya, coba deh. Yang itu tuh yang terakhir, yang Amerika Latin coba. Besame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Besame mucho. Itu SD kelas 2 saya udah nyanyi lagu itu. Kok cocok ya nyanyi begituan ya? Suaranya cocok. Enggak juga. Enggak, kembali. Loh, Nusarara karamina animasi. Iya. Kok abang main film di situ gimana Iya, sih? itulah rezeki kan kita tidak. Bukan main apa? Kan animasi. Iya, saya pengisi salah satu dabernya, Pak Ucok. Oh, dubbing. Enza, kau hati-hati kau. Tapi gini, jangan gitu. Mantap ya. Daber, mengisi suara. Mengisi suara. Termasuk yang beliau-beliau yang disebut nama Iya, dia. mereka adalah pengisi suara daripada itu teman-teman yang tadi. Oke, Bang, Masya Allah, panjang kali lebar kita bicara. Thank you. Saya berharap ada Ya. kesempatan lain kita bicara Siap. soal religiusitas Hamka Siregar. Wow, amazing. Karena ada satu PR dari almarhum yang belum selesai. Abang diimpikan untuk menjadi seorang Hamka. Yes. Ya kan? Amin. Udah jadi belum? Proses. Belum proses, tapi saya sudah menjalankan proses itu. Contohnya sholat Jumat, saya Selasa udah siap-siap loh. Siap-siap ngapain? Ya, siap-siap mau sholat Jumat, kan udah dipersiapkan. Ini kan masih jauh Bang. Iya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya, kalau orang kan Jumat siap, saya langsung Selasa udah siap-siap. Apa sih lo Pak? Kalau itu Hamka kalah kalau itu. Nah itu makanya. Oke, Bang Hamka, terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa. Ada hal yang lain perlu disampaikan untuk sebagai closing statement? Iya, satu aja. Jadilah yang baik, yang terbaik, yang the best. Artinya apa? Kalau kamu baik, suatu ketika kamu akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Karena kalau kamu sedikit artinya buruk, maka kamu suatu ketika juga akan buruk. Walaupun kamu mencoba untuk baik. Karena di Indonesia gini Pak, sedikit saya panjang. Kalau kita buruk di depan, kita nih ketemu nih. Pertama kali kita ketemu, kita kesannya jahat atau kita berbuat kejahatan. Setelah 10 tahun dia ketemu kita
kita masih dicap jahat loh Bang. Panjang. Iya, karena apa? Karena dia tidak pernah mau melihat proses orang itu untuk jadi baik. Waduh jahat tuh. Padahal 10 tahun yang lalu. Ketemu 10 tahun yang lalu, dia bilang itu jahat banget. Tapi proses yang bertahun-tahun itu tidak dia lihat. Jangan taruh kerja di tempat kita, jahat itu. Padahal udah 10 tahun yang lalu. Bagaimana orang itu bisa memaafkan orang itu? Harusnya kan berpikir yang positif. Mungkin dia kepepet kali ya. Tapi kalau dia ada juga mungkin dia akan baik. Nah itu. Jadilah yang terbaik. Jadi yang terbaik untuk kehidupan yang baik. Pasti akan mendapatkan yang terbaik, kebaikan. Oke, pemirsa yang Allah rahmati, Bang Hamka terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur, putra-putri soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.